Tes, tes. Kedengaran suaranya udah bagus. Sudah kedengaran ya? Udah oke. Oke. Bening kok. Oke. Langsung saja ya Kak, maaf tadi ada kendala. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali dalam acara Online Scientific Session Contribution of Education Indonesia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara Online Scientific Session pada hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurida Maharani. Saya adalah mahasiswa S1 Psikologi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu acara seminar online pada hari ini. Dan acara seminar online kita pada hari ini akan membahas materi mengenai tips dan trik menerbitkan jurnal internasional agar mudah dipublish. Dan materi ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Inovasita Alif Dini. Namun sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Baik, akan saya bacakan langsung. Full name, Inovasita Alif Dini. Date of birth, 25th December 1994. Citizenship, Indonesia. Email, inovasita@gmail.com. Scapus Order ID 57193734750. Researcher ID N59052017. Orchid ID 00000254865726. Present School, Master Course of Sustainable Energy Engineering, Graduate School of Science and Technology, Hirosaki University, Japan, from March 2019 to March 2021 until expected. Research topic, offshore wind, climate in the maritime continent. Education, research student, energy meteorology, laboratory, Hirosaki University, Japan, from September 2018 to February 2019. Research topic, resource assessment of offshore wind in Indonesia. Bachelor of Oceanography, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Diponegoro University or Undip, Indonesia, awarded in January 2017, GPA 3.93/4.00, cum laude. Thesis title, Identification of Wave Energy Potential in Sungai Suci Beach, Bengkulu. Analysis of wave characteristic and predicting to electrical energy that can be generated from wave as renewable energy using oscillating water column fixed on shore type. Publication, first, Alif Dini I, T. Shimada, and A. Wirasatria, Distribution and Variability of Surface Winds in the Indonesian Seas using Scalar Matter and Reanalysis Data under review International Journal of Climatology. Second, Alif Dini I, N. A.P. Iskandar, A.W. Nugraha, D.N. Sugianto, A. Wirasatria, and A.B. Widodo, 2018, Analysis of Ocean Wave in Three Potential Areas for Renewable Energy Development in Indonesia, Ocean Engineering, 165, 34 until 42, https column .doi.16/G.Ocean A.2018.07.013 indexed by Scopus. Third, Alif Dini I, R.A. Kismawardani, A. Wirasatya, D.N. Sugianto, O.B. Yekub, A.B. Widodo, 2019, Identification of Tidal Energy Resources Using Satellite Altimetry Data for Indonesian Seas, 2018, Fourth International
International Symposium of Geoinformatics ISYG Fan until 12 November 2010.110.9861178 indexed by Scopus. Next, Alfedini I, A. Darari, and D. Ansugianto, 2018, Identification of Ocean Wave Measurement in Sungai Suci Beach by using drone and ultrasonic sensor, Journal of Engineering and Applied Sciences, 1321, column 8973 until 8980, DOI, column 10.2923 slash GEASCI point 2018.8973.8980 indexed by Scopus. Next, Sugianto D. N. Kunarso, M. Helmi, I. Alif Dini, L. Maskula, S. Saputra, M. Yusuf, and H. Indrawati 2018 with Energy Reviews in Indonesia, International Journal of Mechanical Engineering and Technology or IJMET, A10, column 448 until 459, indexed by Scopus. Next, Yusuf M. Kakan S. Anggoro, D. N. Sugianto, and I. Alif Dini, 2018, Sustainability Status of the Ecological Dimension in the Management of Mariculture Development Area, Case Study in Nekas Bay, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, Indonesia. Asian Journal of Microbiology, Biotechnology, and Environmental Science, 23, column 1024 until 1033, indexed by Scopus. Next, Sugianto, D. M. Purwanto, G. Handoyo, I. B. Prasetyawan, Haryadi, and I. Alif Dini, 2017, Identification of Energy Potential in Sungai Suci Beach, Bengkulu, Indonesia. RRPN, Journal of Engineering and Applied Sciences, 12 17 4877 until 4886, indexed by Scopus. Next, Alif Dini, I. D. N. Sugianto, Y. O. Andrawina, and A. B. Widodo, 2017, Identification of Wave Energy Potential in Pulau Bayi Beach, Bengkulu, IOP Conference Series Earth and Environmental Science 55 1 01240 DOA 10.1088/1755 until 1315/55/1/01240, indexed by Scopus. Next, Andrawina, Y.O., D. N. Sugianto, and I. Alif Dini, 2017, Initial Study of Potency Thermal Energy using OTEC or Ocean Thermal Energy Conversion as a Renewable Energy for Halmahera, Indonesia. IOP Conference Series Earth and Environmental Science 55 1012032 DOI 10.1088/1755 until 1315/55/1/02032, indexed by Scopus. Um, Langsung saja kita ke patennya, karena ini banyak sekali. Langsung kita ke patennya. Paten metodologi pengukuran tinggi dan periode gelombang laut menggunakan sensor ultrasonik dan drone. The method of wave height and period measurement with ultrasonic sensor and drone. Patent number IDS 0000002262. The date of announcement to April 2019. Indonesian patent. Selanjutnya,
presentation. First, Alif Dini IT Shimada and A. Climate on satellite Open Meteorology Meeting Session 11 Conference on Weather, Climate and New Energy Economic Boston Convention and Exhibition Center, Boston MA, USA, 12th until 16th January 2020. Oral presentation. Second, Alif Dini, IT Shimada, and A. Wirasatya, 2020. Investigation of offshore wind climate in Southeast Asia, GPGU, on AGU Joint Meeting 2020 Virtual Meeting, 12 until 6 July 2020. I poster presentation. Next, Alif Dini, I, NEP Iskandar, A.W. Nugraha, D.N. Sugianto, A. Wirasatria, and A.B. Widodo 2017 Analysis of Ocean Wave Intrinsic Potential Areas for Renewable Energy Development in Indonesia. 10th International Workshop on Ship and Marine Hydrodynamics or IWSH, National Taiwan Ocean University or NTOU, Keelung, Taiwan, 5th until 8th November 2017, oral presentation. Next, Alif Dini IYO Andrawina, DN Sugianto, AB Widodo, and I Darari 2016, Technology Application of Oscillating Water Column as a Renewable Energy in Sungai Suci Beach, Bengkulu, Indonesia, Third ASEAN Wave and Tidal Energy Conference or AUTEC, Energy Research Institute or ARIAN, Nanyang Technological University or NTU, Singapore, 25th until 28th October 2016, oral presentation. Next, Alif Dini I, T. N. Sugianto, Y. O. Andrawina, and A. B. Widodo 2017, Identification of Wave Energy Potential in Pulau Bai Beach, Bengkulu, Second International Conference on Tropical and Coastal Region Eco Development or ICT-CRED, held by Institute of Research and Community Service or LPPM, Diponegoro University, Bali, Indonesia, 26 until 27 October 2016, oral presentation. Next, Alif Dini I, D. N. Sugianto, Y. O. Andrawina, and A. B. Widodo 2017, Identifikasi Potensi Energi Pasang Surut Menggunakan Alat Floating Dam di Perairan Kalimantan Barat, Indonesia, or Identification of Tidal Energy Potential Using Floating Dam Device in West Borneo Waters, Indonesia, PITISOE, atau Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia, or the Annual Scientific Meeting of the Indonesian Oceanologists Association 8 ISOI Surabaya, Indonesia, 1st December 2016, oral presentation. Next, Alif Dini I and A.B. Widodo 2015, Technology Application of OTEC or Ocean Thermal Energy Conversion as a Green Energy in Halmahera Regional Conference on Student Activism or ICONSA in Petronas University of Technology, Ipoh, Malaysia, November 2015, oral presentation. Next, Alif Dini I, R. Tristanto, R. A. Kismawardani, and Y. O. Andrawina 2014, Ocean Maritime Building Indonesian Ocean Expo, Bandung Institute of Technology or ITB, Bandung, Indonesia in August 2014, oral presentation. And the last, Alif Dini I and R. Tristanto 2015, Maritime Learning Center Muhasabah Tilawatil Quran Nasional or MTQMN, University of Indonesia, Jakarta, in Indonesia in August 2015, oral presentation. And next to academic awards. First, third winner for the Best Student Oral Presentation Award, American Meteorological Society or AMS in 2020.
The award Climate and New Energy Economy as part of 100 AMS annual meeting in Boston, MA, USA. Next, third place in Japanese page competition, WFW Aomori, Japan in 2000 awards, faculty level in 2016. Next, winner of Outstanding Student Awards in Research Field given by Student Association of Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Diponegoro University in 2015. Next, first winner in Musabaqah Tilawatil Quran University level in the field of research paper given by Diponegoro University Indonesia in 2015. Next, third winner in call for paper in IOE or Indonesian Ocean Expo given by Ocean Engineering Department, Bandung Institute of Technology or ITB in 2014. Next, first winner in National Sciences Olympiad or OSN in the field of physics or for senior high school students, which was held by Minister of Education Republic of Indonesia in 2012 province level. Next, second winner in Tahfizul Quran Aksifosi University of Bengkulu in 2011. Next, first winner in Professional Physics Awards POIF Himafi, the University of Bengkulu province level in 2013. Next, first winner of Chemistry LCT competition Himamia University of Bengkulu province level in 2012. And the last, Senior High School Outstanding Student Awards for Major of Bengkulu City in 2010 and 2012, 2 periods. Software skill, first, meteorology, climatology, and oceanography. Second, GIS and remote sensing. And third, statistic. Scholarship, first, Impacts Scholarship to study in Japan, research student and master course awarded in March 2018. Second, PPA Scholarship in 2014 until 2015, 2 periods for Ministry of Research, Technology and Higher Education, Republic of Indonesia. Third, Margajaya Scholarship in 2016 from Jaya Group Company, Republic of Indonesia. And the last, Data Prince Scholarship in 2014 and 2015, 2 periods from Data Print Company. Next, grant. First, Community Service Grant of Student Creativity Program founded by the Ministry of Research, Technology and Higher Education, Republic of Indonesia in 2016. Second, Entrepreneurship Grant of Student Creativity Program founded by the Ministry of Research, Technology and Higher Education, Republic of Indonesia in 2015. Lanjut ke organizational experience aja ya. First, Indonesian Student Association in Japan, PPI Jepang, as chairwoman of PPI Aomori December 2018 until September 2019, and secretary of supervisory board of PPI Japan September 2019 to present. Second, Diponegoro University Alumni Association. Third, Technology Division member in Ocean Energy Indonesia 2016. Next, Secretary of INFOKOM or Information, Communication and Media Division Al-Bahrain, Faculty of Fisheries and Marine Sciences, Diponegoro University in 2015. Next, HRD staff in MIFRES or Marine and Fisheries and English Society, Faculty of Fisheries and Marine Science, Diponegoro University in 2014 until 2015. Next, Student Association of Bengkulu, Semarang in 2013 present. Last, Secretary of An-Nisa Division in Al-Bahrain,
PIK Diponegoro University in 2014 until 2015. Dan terakhir, paling bawah, employment history. First, Research Assistant in Oceanography Department, Diponegoro University in 2017 until 2018, full-time. Second, Journalist in International Official News Shelter, Diponegoro University in 2015 until 2018, part-time. Oke, baiklah, itulah sekilas CV dari narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya langsung saja kita akan menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Kak Inovasita Alif Dini. Untuk Kak Inovasita, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inovasita Alif Dini. Sekarang saya sedang S2 di Hirosaki University Jepang. Dan pada hari ini saya akan presentasikan materi mengenai tentang publikasi jurnal internasional. Bisa ke slide berikutnya. Nah, jadi untuk jenis-jenis jurnal internasional itu sebenarnya jadi untuk jenis-jenis jurnal itu ada dua. Yang pertama ada jurnal nasional dan yang kedua ada jurnal internasional. Nah, untuk jurnal nasional sendiri itu ada dua jenis, yaitu jurnal nasional terakreditasi dan jurnal nasional belum terakreditasi. Nah, sedangkan untuk jurnal internasional itu ada dua juga, yaitu jurnal internasional biasa atau tidak terindeks, dan yang kedua adalah jurnal internasional terindeks Scopus. Nah, jadi hari ini saya akan lebih fokus ke materi mengenai jurnal internasional. Nah, jadi untuk jurnal Indonesia sendiri itu sudah ada yang masuk ke jurnal internasional terindeks Scopus, itu bisa dilihat listnya pada link tersebut nanti. Nah, jadi untuk saat ini jadi dikti itu lebih kayak mengacu kepada jurnal internasional yang terindeks Scopus kayak gitu. Nah, apa sih jurnal internasional yang terindeks Scopus? Maka akan saya jelaskan di nanti. Slide berikutnya. Next. Ya, jadi yang pertama untuk jurnal internasional yang terindeks Scopus sendiri itu ada tingkatannya. Tingkatannya ini adalah merupakan seberapa sulit kita bisa menembus mempublikasikan penelitian kita pada jurnal tersebut. Nah, jadi tingkat kesulitannya ini bisa dicek dari website Simago JR. Nah, ini di sini dari websitenya ini kita bisa lihat berapa H-indeksnya. Jadi semakin tinggi H-indeks itu akan semakin sulit. Nah, kemudian juga di sini ada namanya kuartil 1 hingga kuartil keempat. Nah, jadi dari kuartil 1 itu adalah yang paling sulit dan kuartil keempat itu adalah yang paling mudah kayak gitu. Jadi sebelum submit suatu paper, kita akan lebih baik cek dulu jurnal tersebut itu masuk dalam kategori berapa H-indeksnya dan juga berapa nilai kuartilnya. Slide berikutnya. Nah, ini sebenarnya ada dua jenis indexing jurnal yang saya sering gunakan hingga saat ini, yaitu yang pertama itu yang terindeks Scopus, kemudian yang kedua itu yang terindeks Web of Science. Kalau di Indonesia sendiri, saya rasa indeks Scopus itu lebih populer daripada Web of Science kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di terindeks Scopus sendiri itu saya pernah kayak menemukan jurnal Predator itu terindeks Scopus kayak gitu. Jadi kalau misalnya mencari jurnal di Scopus itu hati-hati. Kadang jurnal itu termasuk kategori jurnal Predator. Saya akan menjelaskan di
materi berikutnya mengenai jurnal predator. Nah, kemudian kalau untuk Web of Science sendiri, ini saya biasanya lebih prefer ke Web of Science karena ini insya Allah bebas dari jurnal predator kayak gitu. Kemudian next slide. Nah, apa sih jurnal predator? Nah, jadi sebenarnya jurnal predator ini definisinya itu adalah jurnal yang tujuannya, publishernya itu tujuannya hanya untuk mencari keuntungan semata kayak gitu. Jadi kayak misalnya asal bisa publish cepat kayak gitu. Jadi mereka tidak mereview paper yang kita submit itu dengan baik kayak gitu. Jadi yang penting kita bayar, lalu mereka bisa publish penelitian kita kayak gitu. Nah, itu tidak bagus. Nah, untuk jurnal predator ini bisa dicek listnya di Bell List kayak gitu. Nah, kemudian juga ini ada beberapa ciri-ciri jurnal predator dan ini bisa dicek sendiri kayak gitu. Next. Nah, kemudian ketika kita mensubmit penelitian ke jurnal internasional, itu apa aja sih yang biasanya diminta oleh pihak jurnal? Jadi sebenarnya ada beberapa hal dari nomor 1 hingga nomor 8 tersebut. Nah, jadi sebenarnya setiap jurnal itu memiliki requirement atau persyaratan yang berbeda-beda. Jadi, tetapi of course mereka akan meminta file artikel kita, yaitu text only. Jadi biasanya antara file artikel, gambar, dan tabel itu di submit. Jadi gimana ya? Dimasukkan ke dalam file masing-masing yang terpisah kayak itu. Jadi tidak disatukan. Nah, kemudian kita juga bisa menuliskan siapa sih editor yang kita mau dan juga reviewer yang kita mau, walaupun pada akhirnya nanti dari jurnal tersebut yang memutuskan, tetapi kita bisa suggest atau menyarankan. Nah, kemudian kita akan memasukkan keyword dari paper kita, kemudian juga mengajukan cover letter atau surat pengantar, kemudian ada yang meminta plain language summary, yaitu adalah ini merupakan abstrak tapi dengan bahasa yang lebih sederhana. Tapi tidak semua jurnal minta ini. Dan yang kemudian ini juga tidak semua jurnal, yaitu graphical abstract, yaitu ini nanti tuh ada gambarnya, kemudian ada figure, ada caption gambarnya kayak gitu. Jadi graphical abstract ini adalah suatu gambar apa yang bisa mencerminkan isi keseluruhan dari penelitian kita atau apa hal yang signifikan dari penelitian kita kayak gitu. Kemudian next slide. Nah, jadi kalau kita mau prepare artikel untuk disubmit ke jurnal internasional, kita sebaiknya bisa breakdown beberapa hal yang penting yang bisa kita masukkan ke dalam paper kita tersebut. Yang pertama, kita harus tahu kenapa sih studi kita ini harus dilakukan kayak gitu, dan juga kita list juga apa aja hal yang udah kita lakukan, kemudian juga apa sih novelty research atau hal yang baru yang kita temukan. Kemudian untuk dari struktur papernya itu sendiri, yang pertama ini kita tuh mengenalkan topik penelitian kita, kemudian kita mereview dari penelitian sebelumnya, kemudian dari penelitian sebelumnya itu kita list apa sih hal yang kira-kira masih menjadi pertanyaan atau hal yang masih kurang kayak gitu. Dan hal-hal yang masih menjadi pertanyaan inilah yang bisa menjadi topik penelitian kita kayak gitu. Kemudian kita masukin cakupan penelitian kita, juga metode, hasil, dan diskusi. Dan juga yang terakhir kita bisa masukin hal signifikan apa yang ada dari penelitian kita kayak gitu. Kenapa sih penelitian kita itu penting untuk dipublish di jurnal tersebut kayak gitu. Berikutnya.
Nah, kemudian yang berikutnya ini adalah template manuskrip atau apa ya, ya template kayak gitu. Jadi ketika kita mau submit paper, itu kita diminta untuk submit tulisan artikel kita kayak gitu. Nah, jadi setiap jurnal ini memiliki template yang berbeda-beda. Nah, di sini saya ambil template dari AGU atau American Geophysical Union, dan di template ini mereka meminta secara seperti biasa, yaitu antara artikel teks, gambar, dan tabel itu dipisah. Dan kemudian yang berikutnya saya ingin mengenalkan mengenai outline view. Outline view itu yang ada di bawah navigation itu, yang ada key point, abstract, 1 introduction, 2 material methods, itu bisa disetting di Microsoft Word. Jadi ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk menulis paper juga, kemudian juga memudahkan kita untuk merevisi tulisan yang kita ingin revisi kayak gitu. Karena pada dasarnya paper itu biasanya panjang kan, jadi kita tidak perlu scroll dari atas ke bawah kayak gitu, nyari tulisan mana. Tapi kalau kita menerapkan outline view ini di paper kita, jadi dengan mudah kita bisa langsung klik ke, misalnya mau edit introduction, bisa klik introduction langsung kayak gitu. Next slide. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada cover letter. Cover letter ini adalah surat pengantar yang kita tujukan, yang kita submit ketika kita mau submit ke jurnal kayak gitu. Nah, jadi ini saya ambil format cover letter yang dari Taylor and Francis, dan ini contohnya kalau mau buat cover letter itu yang pertama kita address kita mau submit ke jurnal apa dan kepada editor siapa kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kita include judul jurnal kita dan juga nama jurnal kita. Kemudian yang ketiga kita bisa juga state bahwa paper kita ini belum pernah dipublikasi di jurnal lainnya. Kemudian yang keempat itu kita perlu, ini adalah hal yang paling penting ya dimasukkan ke dalam cover letter, yaitu mengenai apa sih keterbaruan dari penelitian kita dan kenapa penelitian kita ini cocok disubmit ke jurnal tersebut kayak gitu. Jadi kenapa sih penelitian kita itu penting dan harus dipertimbangkan untuk dipublish di jurnal tersebut kayak gitu. Jadi harus dimasukkan elemen ini. Kemudian yang kelima itu kita bisa juga declare bahwa tidak ada conflict of interest, dan yang keenam itu kita bisa include contact information dari pengarangnya kayak gitu. Kalau di sini kan ada dua ya, kontak dari principal author dan juga co-author. Kalau saya biasanya cuma memasukkan kontak dari principal author saja. Karena sebetulnya ketika kita submit jurnal, data nama-nama co-author itu sudah terlist kayak itu, jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam cover letter. Kemudian next. Nah, jadi berapa lama proses review sampai accepted? Nah, jadi sebenarnya jurnal internasional ini bervariasi ya, kayak gitu. Kalau selama ini yang saya tahu, jurnal yang paling bisa cepat publish dan itu tidak predator itu jurnal yang diterbitkan oleh MDPI, kayak gitu. Ini bisa cepat publish-nya, jadi dalam waktu 1 sampai 2 bulan itu sudah bisa publish. Ini saya kasih contoh screenshot-nya, misalnya diterima manuskripnya pada 27 Juni, kemudian direvisi 23 Juli, kemudian udah diterima pada 27 Juli dan bisa dipublish 20 Agustus, kira-kira sekitar 2 bulanan. Nah, tetapi untuk jurnal lainnya itu umumnya berkisar dari mulai 6 bulan kayak gitu. Jadi misalnya kita submit suatu paper kita ke suatu jurnal kayak gitu. Biasanya nunggu 1 sampai 2 bulan, kemudian akan keluar hasil review yang pertama kayak gitu. Nah, kemudian untuk hasil review yang kedua dan ketiga itu sebenarnya tergantung dengan
keputusan reviewer dan editor gitu. Apakah review itu dilanjutkan atau paper kita sudah diterima kayak gitu. Umumnya sih biasanya 6 bulan sampai 1 tahun kayak gitu. Next slide. Nah, kemudian ini juga suatu hal penting yang perlu kita pertimbangkan kalau mau submit penelitian kita ke jurnal internasional, yaitu bahasa Inggris dan juga istilah bahasa Inggris kayak gitu. Ini saya biasanya kalau untuk mengecek istilah-istilah bahasa Inggris, jadi dalam scientific ya kayak gitu, misalnya saya mau bahasa Inggris kan temperatur air laut kayak gitu. Jadi kita harus cari istilah apa sih yang umum digunakan kayak gitu. Kan misalnya kalau temperatur air laut itu ada beberapa bahasa Inggris yang mungkin ya kayak marine temperature, ocean temperature atau sea temperature kayak gitu. Jadi kita harus mencari kata yang lebih umum. Jadi kita jangan cuma bahasa Inggris semau kita misal. Jadi kita harus menggunakan kata yang umum. Nah, gimana sih kita menemukan istilah saintifik yang umum, yaitu bisa kita cek di Google Scholar. Jadi misalnya saya mau cek seberapa umum sih istilah sea surface temperature. Jadi bisa di search engine Google Scholar itu kita kasih tanda kutip antara pokoknya dalam kata itu kita kasih tanda kutip, nanti akan muncul berapa banyak istilah itu ada di Google Scholar. Kalau udah lebih dari 1000 itu berarti udah populer kayak itu. Nah, kemudian untuk grammar sendiri bisa cari dari cek dari Grammarly kayak gitu. Kemudian juga alternatif terakhir ini bisa kita submit paper kita ke proofreading service dari journal publisher, tapi bayar sih kayak gitu. Next. Nah, kemudian gimana sih kalau misalnya baru pemula tapi pengen publikasi jurnal, saran saya kalau masih pemula, mulailah misalnya join kayak conference yang outputnya Proceeding Trindex Scopus. Jadi misalnya ini saya kasih contoh, itu ada nama conference ICT CRED yang diselenggarakan oleh Undip, dan di sini itu output publikasinya IOP atau Proceeding yang Trindex Scopus. Ya, jadi bisa mulai dari conference dulu. Nanti kalau dari conference juga kita bisa ketemu sama misalnya profesor dari luar negeri kayak gitu. Nanti juga bisa research kolaborasi dan nantinya kita bisa publish di jurnal yang lebih memiliki high impact factor yang lebih tinggi kayak gitu. Next. Berikutnya, ya. Nah, kemudian untuk penulisan artikel ke jurnal internasional ini biasanya saya menggunakan buku panduan. Ini diterbitkan oleh NASA. Ini bisa download secara online kayak gitu, free. Saya menggunakan buku ini. Jadi buku ini itu membahas kayak grammar kayak gitulah, tapi khusus untuk penulisan artikel gitu. Kemudian next berikutnya. Untuk tips dan trik kayak gitu, kalau mau publish di jurnal internasional, yang pertama, of course, harus sesuaikan dulu topik penelitian kita dengan scope jurnal itu. Jangan sampai beda kayak gitu topiknya gitu. Paling simple, gimana ya, misal kita punya artikel tentang wind energy atau energi angin kayak gitu. Kita misalnya mau apply ke jurnal apa ya? Misalnya jurnal meteorologi. Nah, kita cek dulu di jurnal meteorologi ini apakah ada penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian kita kayak gitu. Jadi kita nggak salah scope kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu refleksikan kira-kira penelitian kita ini apakah benar-benar luar biasa atau tengah-tengah atau ya biasa aja kayak gitu. Kita bisa cek dari Simago JR seperti yang saya rekomendasikan sebelumnya. Jadi di Simago ini ada dari Q1 sampai Q4 kayak gitu, di mana Q1 itu yang paling sulit dan Q4 itu yang
paling mudah kayak gitu. Jadi kita bisa lah nilai kayak gitu seberapa tingkat kualitas penelitian kita kayak gitu. Kemudian yang keempat, kita juga perlu pertimbangkan timing proses reviewnya kayak gitu. Misal kita targetnya pengen publish sebelum sidang, misalnya sebelum sidang tesis. Jadi kita harus pertimbangkan juga itu, paling enggak amannya sih kita bisa submit 1 tahun atau at least 6 bulan sebelum kita sidang tesis, agar waktu kita sidang itu udah bisa dipublish papernya kayak gitu. Kemudian yang kelima, bisa juga konsultasi sama dosen-dosen yang udah biasa publikasi di jurnal internasional kayak gitu. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Ke moderator lagi ya. Iya, baiklah, itu dia pemaparan materi yang luar biasa dari narasumber kita, yaitu Kak Inovasita. Kalau yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaannya di room chat, dan nanti langsung saya bacakan. Silahkan. Baiklah, itu ada pertanyaan pertama dari Kak Jasia Ahmad. Strategi untuk submit artikel kita berdasarkan pengalaman narasumber, itu gimana ya Kak strateginya? Ya, jadi strategi sendiri, kalau dulu saya mulai nulis kayak artikel itu sebenarnya semenjak S1 kayak gitu. Jadi pertama sih saya mulai dari KTI kayak gitu. Jadi kayak seorang mahasiswa gitu ya. Dari KTI, kemudian habis dari KTI saya mulai langsung ikut conference yang outputnya Proceeding to Index Scopus. Nah, jadi dari situ kan udah mulai nulis proceeding. Jadi ya udah deh, nanti akhirnya terbiasa kayak gitu. Mulai nulis jurnal yang benar-benar memiliki high impact faktor yang lebih tinggi kayak gitu. Kayak gitu sih kalau strategi saya dulu kayak gitu. Jadi sambil ajak dosen pembimbing juga jadi co-authornya kayak gitu. Gitu sih udah. Boleh langsung nih ke Oke, langsung. izin Hasya. Siapa nih, Dek? Iya. Silakan. Oke, terima kasih atas jawabannya tadi. Nah, untuk memulai menulis itu dalam penentuan tema atau topiknya itu bagaimana langkah-langkah kita? Karena kan tidak semua orang yang berminat untuk menulis hanya karena dipaksa, karena ada ketentuan dalam menyelesaikan studi, misalnya, baru kita ada keinginan untuk menulis. Nah, bagaimana untuk memulainya? Apa saja yang harus kita lakukan? Misalnya kalau ada tadi kan mengikuti KTI, otomatis sebelum mengikuti KTI itu apa yang dilakukan? Sebelumnya itu yang jadi permasalahan. Kalau udah hobi nulis itu kan Dek nggak masalah. Tapi untuk memulainya kadang-kadang itu yang tidak ada semangat untuk memulainya karena tidak tahu harus apa. Nah, itu yang berikutnya saya tanyain. Terima kasih. Oh iya, jadi untuk memulainya ya, sebenarnya kalau saya sendiri, saya kan sekarang juga lagi S2 kayak gitu, jadi nulis-nulis paper juga kayak gitu. Gimana sih cara untuk menentukan topik penelitian? Nah, kalau dari saya sendiri, jadi saya
banyak-banyak membaca paper atau studi sebelumnya kayak gitu. Jadi dari studi-studi sebelumnya itu kurangnya apa? Jadi saya buat list kayak gitu. Saya buat list. Nah, setelah itu saya konsultasikanlah kepada pembimbing saya kayak gitu. Kira-kira kalau buat topik seperti ini kayak gimana, bagus atau enggak kayak gitu. Jadi buat list permasalahan yang masih perlu diselesaikan dari penelitian-penelitian sebelumnya kayak gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih untuk sementara. Nanti ada persoalan tanya lagi ya. Oke Kak, baik langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Ini ada dari Kak Masita Mardani. Ini ada langsung 4 pertanyaan nih. Langsung saja saya bacakan dari yang nomor utama aja ya Kak, satu-satu jawabnya. Yang pertama, bagaimana awal mula untuk memilih topik yang tepat Kak? Awal mulanya bagaimana Kak? Silakan dijawab Kak. Oh ya, jadi awal mula untuk memilih topik yang tepat. Gimana ya, sebenarnya tergantung bidang studinya masing-masing kayak gitu. Kalau saya sih, prinsip saya kalau dalam riset itu nggak ada topik yang gimana ya, topik yang dinilai salah atau topik yang dinilai kurang demand kayak gitu. Cuma kita perlu sih, maksudnya penting untuk menghindari konflik of interest itu tetap, pokoknya yang penting kalau memilih topik itu jangan sampai ada konflik of interest kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita penelitian ini akan memunculkan kegaduhan di masyarakat kayak gitu, itu jangan kayak gitu. Itu sih kayak gitu. Yang kalau misalnya nggak akan memunculkan konflik of interest, it's okay kayak gitu. Gitu aja, jadi simple. Gitu. Oke Kak, berarti harus mencari materi yang nggak menimbulkan konflik di masyarakat ya Kak? Oke, pertanyaan selanjutnya, ini bagaimana cara menyusun jurnal yang baik dan tepat sasaran Kak? Silakan dijawab. Ya, jadi untuk cara menyusun jurnal yang baik, ini sebenarnya tadi udah saya jelaskan di slide, itu slide yang judulnya Structure of Paper. Itu apa mau ditampilin lagi ya slide-nya, apa gimana? Tampilkan aja. Tampilkan aja Dari biar ini lebih jelas kembali. Panitianya mungkin bisa menampilkan slide. Mungkin operatornya bisa menampilkan slide-nya? Mungkin operatornya lagi sholat zuhur karena azan kan. Gimana nih dari moderator, apa jadi ditampilkan atau Ini sepertinya operatornya sedang sholat zuhur ya, barusan azan. Jadi mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Kak. Oke. Jadi sebagai pemula Kak, ada baiknya kita mulai menentukan topiknya seperti apa ya Kak? Ya, udah saya jawab ya tadi, kita bisa baca-baca paper kayak gitu, baca-baca paper sebelumnya, terus di list kira-kira masalah apa yang belum terpecahkan kayak gitu. Lanjut lagi, ini pertanyaan yang keempat. Kadang untuk memulai membuat jurnal biasanya terhalang dengan penyusunan yang kurang tepat dan takut salah. Bagaimana cara menghindari hal tersebut, Kak? Silakan boleh dijawab. Penyusunan yang kurang tepat dan takut salah. Mungkin ini sebenarnya untuk menyusun jurnal
Ini ada kaitannya dengan yang pertanyaan nomor 2, nanti mungkin bisa dibahas di structure of paper. Jadi saran saya untuk pertama bisa ngikutin itu dulu, kayak gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah nulis, mungkin bisa pakai konsultasikan ke dosen pembimbing kayak gitu. Misalnya ini apakah udah oke atau belum kayak gitu. Jadi jangan takut salah karena sebelum di-submit itu kan kita juga konsultasi dulu kepada dosen atau kepada co-author atau author anggota kayak gitu. Gitu sih. Oke Kak, mungkin nanti itu akan ditampilkan ya, nanti setelah operatornya mungkin muncul lagi. Ini saya boleh nanya nggak Kak? Jadi untuk membuat jurnal itu harus terjun langsung ke lapangan nggak sih Kak? Terus bagaimana dengan yang tidak ingin terjun ke lapangan dan observasi secara langsung? Itu gimana Kak? Boleh dijawab, silakan Kak. Ya, sebenarnya itu tergantung ya penelitiannya tentang apa kayak gitu. Kalau saya sendiri itu kan kalau saya di Jepang ini sebenarnya saya nggak terjun ke lapangan sama sekali karena saya hanya menggunakan data satelit saja kayak gitu, data dari satelit, terus data tersebut saya olah, jadi saya nggak perlu terjun ke lapangan kayak gitu. Jadi sebenarnya tergantung topik studinya tentang apa kayak gitu. Nggak harus kok terjun ke lapangan. Oh begitu Kak. Baik, ini sepertinya operatornya sudah ada lagi. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kedua yang tadi belum terjawab. Bagaimana cara menyusun jurnal yang baik dan tepat sasaran? Ya, bisa di slide-nya yang judulnya structure of paper yang ada. Iya, ya itu. Ya, kayak gini. Jadi, menyusun jurnal yang baik. Jadi, kira-kira susunan dari awal sampai akhir itu ada di yang bagian yang kanan yang dari pengenalan topik sampai hal signifikan dari penelitian kayak gitu. Ini jadi apa ya, mungkin bisa mengacu ke sini dulu kayak gitu. Yang pertama kita jelasin topik penelitiannya itu apa. Kemudian yang kedua, kita review, kita masukkan jadi satu paragraf gitu penelitian-penelitian sebelumnya seperti apa. Kemudian paragraf yang berikutnya bisa dimasukin dari penelitian yang ada sebelumnya tersebut, masalah apa yang tersisa yang perlu kita solve gitu, yang perlu kita apa ya, kita jawab kayak gitu. Jadi kemudian yang berikutnya ya mulai cakupan penelitian, metode, hasil diskusi dan juga yang terakhir itu bisa dimasukkan hal apa yang signifikan dari penelitian kita kayak gitu. Mungkin bisa mengacu ke sini dulu kayak gitu. Gitu sih. Oke. Pertanyaan tadi udah terjawab ya. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kak Edi Sugiarto. Bagaimana caranya untuk melihat novelty pada jurnal, Mbak? Terima kasih. Silakan Kak, boleh dijawab. Ya, jadi novelty pada jurnal. Jadi novelty ini adalah keterbaruan dari jurnal itu apa kayak gitu. Jadi bisa kita lihat di hasil, biasanya di hasil, dan nanti akan mereka lebih jelaskan lagi di diskusi, di bagian diskusi. Dari situ sih kita bisa tahu novelty-nya apa. Udah. Bisa juga dari kesimpulan. Oke, Kak. Selanjutnya ini juga ada pertanyaan dari Nai Gliko. Mau bertanya, Kak, apa keuntungannya jika jurnal kita sudah terpublikasi di jurnal internasional? Terima kasih. Silakan dijawab, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau saya dulu, kenapa saya mulai nulis paper, nulis artikel sejak dari S1 itu karena saya emang pengen banget lanjut S2 kayak gitu, S2 di luar negeri dan khususnya Jepang ya. Kalau Jepang itu S2-nya itu lebih ke arah riset dan kalau kita punya publikasi internasional itu akan lebih memudahkan untuk diterima beasiswa dan diterima apa ya di universitas dan hal yang lainnya kayak gitu. Nah, tapi misalnya kalau oh ya ini keuntungan lainnya kalau jurnal kita udah dipublish di internasional, of course apa ya penelitian kita itu bisa dibaca oleh orang dari seluruh dunia itu of course. Nah, kemudian
Menurut saya sih ini tergantung pribadi masing-masing, tapi kalau misalnya setelah lulus nanti pengennya bukan jadi dosen atau jadi peneliti, misalnya pengennya, kerja di perusahaan aja kayak gitu, mungkin, publikasi jurnal internasional itu kurang digunakan kayak gitu. Jadi tergantung tujuan individu masing-masing kayak gitu. Gitu sih, udah. Oke, Kak. Saya boleh bertanya lagi nggak, Kak? Apa ya? Yang tadi terkait dengan jurnal predator, itu ada tindakan hukum tersendiri gitu nggak sih buat oknum-oknumnya? Saya kurang tahu ya. Jadi sebenarnya kan ini sifatnya internasional gitu. Jadi kayaknya sih tindakan hukum tindakan hukum sih saya kurang tahu, tapi ada sih kasus di mana, pada awalnya jurnal tersebut ada di website Scopus, tapi tiba-tiba karena dianggap predator, tiba-tiba udah hilang aja dari website Scopus jurnal itu, kayak gitu aja sih. Oh, baik, Kak. Lalu ini kan tadi kan saya baca CV Kakak nih. Terus kan negara tempat penelitian Kakak tuh Indonesia. Apa Kakak ada rencana untuk meneliti negara lain mungkin? Iya, jadi sebenarnya untuk saat ini saya masih fokus ke Indonesia sih kayak gitu. Jadi belum ada niatan, tapi mungkin di masa depan akan melakukan mungkin. Iya, gitu aja. Oke, Kak. Oke. Terus untuk membuat sebuah jurnal itu ada maksimal pembuatannya nggak sih? Kayak halamannya gitu, ada patokannya tersendiri atau enggak ya, Kak? Ada. Jadi, ada limitation-nya, ada batasannya, biasanya maksimal 2000 bentar, berapa kata ya? 200. Ini perlu saya cek lagi, tapi kalau nggak salah maksimal 2000 kata, kayak gitu. Ada sih, jadi tiap jurnal itu beda-beda kriterianya, kayak gitu. Ada batasannya sih. Jadi nggak boleh kita masukin brek semua penelitian kita, kayak gitu. Jadi harus pilih-pilih juga yang mana yang lebih penting yang kita masukin, kayak gitu. Gitu sih. Oke. Lalu selanjutnya saya mau nanya juga, waktu ngelakuin observasi untuk penelitian Kakak ini, itu biasanya Kakak tuh ngalamin kendala apa sih gitu, yang sering Kakak alamin kendalanya? Boleh Kak dijawab, silakan. Ya kendalanya ya ada aja sih, misalnya lagi penelitian terus datanya, tiba-tiba, hasilnya aneh atau nggak sesuai kayak gitu, itu pernah juga. Kemudian waktu, submit ke jurnal internasional juga pernah ada kendala, kayak misalnya sebenarnya menurut kita paper-nya udah oke, tapi menurut reviewer yang di mana ini adalah orang lain kayak gitu, bahwa paper kita dinilai tidak oke kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita menulis paper itu kita perlu untuk, gimana ya, kita harus bisa menulis penelitian kita itu agar mudah dimengerti oleh orang lain kayak gitu. Jadi itu juga sih penting. Iya gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Ini selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman, yaitu dari Kanadia Fitriana. Kak mau bertanya, kan Kakak tadi bilang jika penelitian yang Kakak lakukan tidak perlu survei lapangan. Nah, gimana Kak cara mengetahui kebenaran sumber satelit yang Kakak gunakan? Silakan dijawab Kak. Ya, sebenarnya untuk penelitian saya sendiri ya, jadi, semua data itu sebenarnya bisa diakses dari internet kayak gitu. Jadi, mulai dari data observasi lapangan juga bisa diakses dari internet, kayak misalnya saya kan penelitiannya tentang angin. Jadi untuk data stasiun angin itu juga saya bisa akses dari internet kayak gitu. Jadi nggak harus ngukur-ngukur sendiri kayak gitu. Kadang juga kalau ngukur-ngukur sendiri di lapangan belum tentu benar juga ngukurnya kayak gitu. Jadi validasi datanya juga bisa dipertanyakan kayak gitu. Jadi lebih baik menggunakan data yang emang berasal dari stasiun yang udah terpercaya kayak gitu. Sebenarnya tergantung penelitiannya sih. Udah gitu. Oke Kak, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Jasia Ahmad lagi nih. Yang dimaksud dengan sisa permasalahan itu apa Kak? Silakan.
Yang dari apa ya? Yang dari struktur paper tadi mungkin ya, dari slide yang itu ya? Iya, iya mungkin dari situ tadi. Bentar. Slide-nya. Sisa permasalahan topik. Oh ya, jadi tadi kan maksud saya kita udah apa ya, review penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi dari penelitian-penelitian sebelumnya itu apa sih masalah yang belum terjawab itu? Itu maksudnya sih. Itu udah. Boleh langsung. Mm-mm. Baik. Tadi kan itu kalau penelitian eksak ya, kemudian angin itu gampang kan informasinya dari internet banyak banget lebih valid. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita penelitian di bidang sosial itu untuk mendapatkan data yang akurat? Oke. Oh iya, sebenarnya mungkin saya juga kurang bisa menjawab karena background saya juga sains kayak gitu. Saya juga belum ada pengalaman di bidang sosial gitu. Mungkin teman-teman yang bidang sosial bisa menjawab nanti. Iya, kayak gitu. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan selanjutnya saja, Kak. Ini dari Kak Masita Mardani lagi. Untuk mengambil beberapa sumber, Kak, harus berapa tahun terakhir, Kak, untuk dijadikan sebagai referensi? Silakan dijawab, Kak. Oh iya, kalau saya sendiri sebenarnya gimana ya? Saya tuh nggak ada acuan kayak berapa harus berapa tahun terakhir, tapi saya lebih prefer ke misalnya saya mau merefer jurnal itu saya akan ambil yang tahun yang paling baru kayak gitu. Saya akan mengambil tahun yang paling baru. Tetapi in case nggak ada penelitian yang tahun-tahun yang baru banget kayak gitu, misal tahun 2019 nggak ada, saya bisa aja sih pakai literatur yang lama kayak gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya nggak ada batasan ya untuk referensi itu harus berapa tahun terakhir, tapi ketika ada referensi yang lebih baru, saya akan menggunakan yang lebih baru itu, kayak gitu. Oke, jadi lebih baik mengambil dari referensi terbaru ya, Kak. Oke, ini saya boleh bertanya lagi nggak, Kak? Menurut Kakak, Kakak kenapa sih alasan kan tadi sempat menjawab katanya Kakak tuh meneliti tentang angin. Kenapa Kakak memilih untuk meneliti tentang angin? Boleh dijawab, Kak? Terima Iya, kasih. ya. Sebenarnya ini apa ya, reason interest saya pribadi. Jadi saya S1-nya itu kan oceanografi. Oceanografi itu ilmu yang mempelajari tentang laut kayak gitu. Nah, di departemen saya dulu itu ada materi tentang energi terbarukan dari laut kayak gitu. Jadi semenjak saya S1 itu saya menekuni bidang penelitian mengenai energi terbarukan dari laut, mulai dari gelombang laut, arus laut, temperatur laut, pasang surut, dan lainnya, kayak gitu. Nah, kemudian waktu di Jepang ini, saya kebetulan dapat supervisor, pembimbing, dan juga laboratori yang fokus di bidang angin laut, kayak gitu. Jadi, menurut saya, kenapa enggak? Soalnya, angin laut kan ada kaitannya sama gelombang laut, kayak gitu. Jadi, ya udah sekarang saya penelitian tentang angin laut, kayak gitu. Oh gitu, Kak. Oke, selanjutnya itu Kakak pernah meneliti tuh biasanya waktu yang paling lama tuh pernah waktu meneliti apa ya, Kak? Ya, jadi yang paling lama penelitian saya di Jepang ini gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau di Jepang ini mau publish itu sangat berhati-hati, jadi nggak asal publish kayak gitu. Saya penelitian udah dari apa ya, 1,5 tahun yang lalu, kemudian bisa mau publish mulai dari sekarang kayak gitu. Jadi apa ya, sekarang penelitian yang paling lama gitu. Oke. Ini kalau saya boleh tanya lagi, alasan tersendiri Kakak milih Jepang tuh karena apa sih, Kak? Kalau boleh tahu ya, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sebenarnya saya waktu dari dulu itu pengen banget kuliah di luar negeri. Tapi sebenarnya saya tuh nggak spesifik ke Jepang kayak gitu. Jadi kayak negara apa
negara apa aja, it's okay, saya akan coba kayak gitu. Tapi saya dapatnya di Jepang kayak gitu. Gitu ceritanya sih. Tapi pada akhirnya saya bersyukur sih kenapa saya dapat di Jepang kayak gitu, karena compare dengan negara-negara lainnya tuh kayaknya apa ya, menurut saya Jepang itu safe, aman, terus orangnya juga baik, helpful, ramah, terus bersih banget. Jadi kayak banyak hal yang bisa saya contoh dari Jepang kayak gitu. Jadi saya bersyukur banget sih pada akhirnya saya diterima di Jepang kayak gitu. Walaupun pada awalnya saya nggak berniat secara khusus buat ke Jepang kayak gitu. Gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Uh, saya boleh bertanya lagi nggak? Sekalian nunggu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ini mungkin agak out of topic. Jadi kan tadi saya sempat baca CV kakak nih, kakak sempat menjadi assistant lecturer. Itu kira-kira tips and triknya supaya bisa jadi assistant lecturer tuh harus ngapain aja ya kak? Terima kasih kak, silakan dijawab. Iya. Sebenarnya dulu gimana ya itu ceritanya. Dulu tuh saya lulus kayak gitu kan, tapi saya tuh masih belum dapat beasiswa. Terus ya udah kata dosen saya, kamu sambil nyari beasiswa udah bantu-bantu di sini kayak gitu. Jadi bantu penelitian kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi sebelum saya lulus itu kan sebenarnya saya udah sering ikut conference atau nulis-nulis artikel kayak gitu. Jadi mungkin itu alasan dosen saya kenapa meminta saya untuk jadi research assistant kayak gitu, mungkin. Oke. Selanjutnya masih belum ada yang nanya nih. Saya boleh nanya lagi nggak kak berarti? Jadi kan kakak tuh sekali publikasi di jurnal itu dibantu beberapa orang ya kak. Itu apa pembagian tugasnya tuh gimana ya kak? Jadi yang ini bagian ini atau gimana kak? Boleh diceritakan, terima kasih ya kak. Iya, jadi sebenarnya misal saya mau memulai suatu proyek penelitian kayak gitu, saya akan mencari orang-orang yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuan penelitian saya. Misalnya saya mau meneliti tentang energi gelombang laut kayak gitu. Dalam penelitian saya, misal saya perlu kalkulasi tentang listrik kayak gitu. Jadi saya akan meminta teman saya dari teknik elektro untuk membantu saya dalam data analisis, karena sebenarnya background saya bukan listrik kayak gitu. Kemudian gitu sih sebenarnya, jadi tergantung topik penelitian saya kayak gitu. Apa yang mau saya tuju, saya minta orang yang bisa bantu kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke kak, itu berarti melalui online atau secara langsung ya kak observasinya, kalau seperti itu? Observasi, maksudnya mencari anggota gitu. Iya kak, maksudnya gitu loh. Oh, kalau saya sih lebih memilih orang yang saya udah kenal sejak lama sih kayak gitu. Jadi gampang aja bisa diajak kerja sama kayak gitu sih. Ya, jadi kayak udah temen aja gitu. Sama juga minta dosen pembimbing yang saya nilai kira-kira bisa apa ya, bisa diajak kerja sama kayak gitu. Oke, gimana nih? Kalau saya boleh bertanya lagi, gimana kak? Yeah, boleh bertanya lagi nggak kak saya? Untuk jurnal internasional itu kayak kita dapat feedback biaya nggak sih? Maksudnya kita dibayar atau enggak? Atau emang gratis? Terima kasih kak. Oke, ini bagus ya pertanyaannya. Sebenarnya untuk jurnal internasional sendiri, kalau yang jurnal yang apa ya, saya pernah publikasi di Elsevier dan itu saya nggak bayar sepeser pun kayak gitu. Jadi kalau di Elsevier itu ada jurnal yang kita bisa milih nantinya open access atau tidak open access kayak gitu. Kalau open access itu artikel kita nanti kalau udah dipublish itu bisa dilihat oleh semua orang. Tapi kalau nggak open access itu yang bisa dilihat oleh semua orang itu yang abstraknya doang. Tapi yang full artikelnya itu hanya bisa dilihat sama orang yang berlangganan aja kayak gitu. Karena dulu saya masih mahasiswa S1 dan biaya publikasi itu mahal ya sebenarnya, bisa berapa ya?
15 juta atau 18 juta kayak gitu, dan itu nggak mungkin kan saya bayar. Ya udah saya pilih yang opsi non open access kayak gitu. Jadi saya nggak bayar sepeser pun gitu. Oke Kak, ini ada nih pertanyaan dari Kak Masita Mardani lagi. Kakak untuk mencari referensi itu ada baiknya selain di Google Scholars, di mana aja ya Kak? Boleh jawab Kak, silakan. Iya, kalau saya biasanya sih di Google Scholar sih, tapi kalau dulu saya di websitenya Scopus kayak gitu, saya nyarinya kayak gitu. Tapi Google Scholar juga udah bagus kok. Kalau udah biasa di Google Scholar ya di Google Scholar aja kayak gitu. Soalnya artikelnya kan terhubung gitu satu sama lain. Udah gitu aja. Oke Kak. Ini ada nih pertanyaan lagi dari Kak Jasia Ahmad. Bagaimana langkah-langkah untuk submit artikel sampai publish? Tadi kayak ada ya? Ada ya. Ada tapi menyebar ya kayaknya ya. Jadi yang pertama itu kan kita prepare dulu artikelnya, file-filenya gitu kan. Tadi ada file artikel, file gambar, file tabel, terus juga list-list nama autornya. Jadi nanti kalau mau submit itu nanti kayak masuk ke dalam suatu website, websitenya itu nanti kita disuruh ngisi-ngisi data-data terkait artikel tersebut kayak gitu. Kemudian udah nanti kalau udah submit, nanti kita nunggu kayak biasanya sih 1 sampai 2 bulan nanti akan keluar hasil review dari para reviewer kayak gitu. Dan setelah itu nanti kita dikasih waktu sama jurnalnya itu kirim balik revisinya itu sampai kapan kayak gitu. Nanti kalau kita udah kirim balik respon kita terhadap reviewer dan setelah kita perbaiki kekurangan di artikel kita, nanti kita submit lagi paper kita ke jurnalnya kayak gitu. Nah, nanti bisa jadi paper kita langsung diterima atau bisa jadi diminta revisi lagi kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi gitu aja. Oke Kak. Ini ada juga pertanyaan lagi dari Kak Masita Mardani. Berarti Kakak mengambil referensi semua tuh dari Scopus ya Kak? Iya, saya lebih prefer ke jurnal yang jurnal yang common atau jurnal yang dipercaya kayak gitu. Saya sebenarnya kalau nulis paper, jadi ini ajaran supervisor saya sih di Jepang kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau mensitasi suatu penelitian sebelumnya gitu, itu pilih jurnal itu nggak sembarangan, tapi jurnal yang emang udah populer di bidangnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan biasanya sih kalau saya di supervisor saya advice saya untuk hindari mensitasi dari proceeding kayak gitu, walaupun itu terindeks Scopus kayak gitu. Jadi gitu sih kalau di Jepang. Tapi kalau di Indonesia mungkin lebih lebih fleksibel lah, mungkin tergantung sih. Kalau saya prefernya lebih sitasi jurnal yang terpercaya, karena kalau kita mensitasi jurnal yang kurang kredibilitasnya, bisa aja kan mereka publish suatu hal yang nggak benar terus kita sitasi dan pada akhirnya juga ikutan nggak benar kayak gitu. Udah gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Jasia Ahmad. Kakak pernah nggak sih di reject artikelnya? Wah, Boleh pernah. dijawab Kak mungkin? pernah banget. Ya udah, pernah jawabannya. Kalau boleh tahu alasannya karena apa Kak? Yang pertama, saya pernah di reject, sebenarnya menurut saya sih mereka misunderstanding sih sama penelitian saya kayak gitu. Kayak gitu sih. Kemudian yang kedua, saya pernah di reject juga. Jadi penelitian saya itu katanya nggak sesuai sama topik jurnalnya. Itu pernah juga. Gitu sih. Oke. Ini ada nih pertanyaan baru dari Kak Lydia Francisca. Siang Kak, saya mau bertanya. Saya kan sudah mengikuti seminar internasional dan IOP. Apa masih harus kirim jurnal internasional lagi? Apabila kemudian hari saya ingin melamar jadi dosen? Terima kasih.
Ya sebenarnya saya kurang tahu ya kalau requirement jadi dosen itu apakah harus punya jurnal internasional, saya kurang tahu. Tetapi kalau misalnya penelitiannya itu sudah dipublish ke IOP, itu nggak boleh dipublish di jurnal lain, soalnya nanti jadinya double publikasi kayak gitu. Jadi harus ada keterbaruan dari penelitiannya kayak gitu. Jadi nggak boleh dipublikasikan di jurnal juga, IOP juga kayak gitu. Udah gitu. Oh ya, ini maksudnya dengan judul lain. Kalau benar-benar judulnya lain, kemudian juga hasilnya juga ada improvement yang signifikan, itu nggak apa-apa sih. Gitu sih. Oke, Kak. Selagi nunggu yang lain, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Saya boleh tanya lagi nggak, Kak? Ya. Kakak tuh meliti tuh hanya melalui SIG aja? Atau terjun ke lapangan langsung, Kak? Ya, jadi kalau dulu sebenarnya kalau penelitian skripsi saya itu, saya sempat terjun ke lapangan kayak gitu, tapi apa ya, karena di Indonesia itu masih menggunakan alat-alat yang sederhana, jadi kadang data yang diperoleh itu juga kurang akurat kayak gitu, jadi kadang nggak pede juga sama data sendiri kayak gitu. Jadi ya untuk sekarang sih saya lebih prefer data-data yang udah dikeluarkan dari stasiun yang emang udah benar-benar terpercaya kayak gitu, daripada harus terjun ke lapangan tapi kita nggak tahu apakah kita ngelakuinnya, misal kita udah percaya ya kita udah ngelakuinnya benar, tapi kan kita gimana ya, misalnya cuma pakai alat sederhana kayak gitu, menurut saya keakuratannya kurang tinggi juga. Itu kalau untuk perizinannya kan tadi melalui lembaga resmi ya, Kak, satelit yang terpercaya. Itu perizinannya bagaimana ya, Kak? Sebenarnya kalau data satelit itu free aja kok, jadi cuma registrasi email terus bisa download, jadi nggak usah izin-izin gitu. Oh, begitu, Kak. Hmm. Terima kasih ya, Kak. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kamasita Mardani lagi. Bagaimana cara publish jurnal di Scopus, Kak? Caranya tuh udah dijelasin. Apa ya, caranya ya udah prepare artikel dalam bahasa Inggris kayak gitu, terus apalagi ya, prepare artikel, eh, lakukan penelitian sebaik mungkin, terus minta suggest dari dosen juga gitu. Gitu caranya gimana? Ya. Hmm. Baik, ini kira-kira masih ada yang mau nanya nggak ya? Mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya? Ya. Ya sudah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Inovasita atas waktunya yang sudah mengisi materi pada hari ini yang sangat luar biasa. Karena sesi tanya jawab ini telah berakhir, maka berakhirlah sudah acara online scientific session pada hari ini. Demikianlah acara diskusi kita pada hari ini yang membahas tentang tips dan trik menerbitkan jurnal internasional agar mudah dipublish. Sebelum menutup online scientific session kali ini, saya mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Dan kembali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kakak atas waktunya dan juga ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja saya Nurinda Maharani, selaku moderator pamit undur diri dan juga memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam diri saya. Sampai bertemu dalam acara online scientific session berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Kak. Ya, sama-sama. Link materinya nggak ada ya?